Bertemu lagi dengan Tika di Go Smart and Fun. Kali ini Tika berada di rumah karena hari ini sekolah libur. Mari kita cari tahu apa saja yang dapat kita pelajari di sekitar lingkungan rumah kita. Tika sekarang ingin menonton televisi. Teman-teman, perlu kalian tahu ada aturan untuk menonton televisi. Saat menghidupkan televisi, kita harus berhati-hati karena dialiri arus listrik. Arus listrik dapat membahayakan kita apabila tersengat. Yang kedua, kita tidak boleh menonton terlalu dekat karena dapat merusak mata kita. Minimal jarak kita menonton adalah 4 meter. Yang ketiga, kita tidak boleh menonton dengan suara yang terlalu keras karena dapat mengganggu tetangga kita. Yang keempat, ketika selesai menonton, matikan lagi televisi kita agar berhemat membayar rekening listrik. Nah, acara kesukaan Tika sudah selesai. Sekarang Tika ingin bermain sepeda karena dapat menyehatkan badan. Tahukah kalian, bersepeda pun kita harus tertib dengan peraturannya. Jangan terlalu ke tengah. Bersepedalah di jalur kiri karena jalur yang lain dipergunakan untuk kendaraan yang lebih besar. Posisi Tika sekarang ada di jalur sebelah kiri. Untuk tahu posisi kirimu, coba kamu pergunakan tangan kirimu sebagai penunjuk. Kita tidak boleh kebut-kebutan karena jika terlalu cepat kita bisa menabrak. Jangan berjajar sambil mengobrol karena kita dapat mengganggu pengguna jalan yang lain. Selalu perhatikan ke depan dan memperhatikan rambu lalu lintas. Aduh, baju Tika kotor. Pasti dimarahi ibu. Tika harus minta maaf. Akan Tika buatkan kartu permintaan maaf agar ibu tidak marah. Pernahkah kalian membuat kartu ucapan maaf? Lihat kartu Tika berikut. Ibu, maafkan Tika. Baju Tika kotor terkena tanah. Tika menyesal karena tidak berhati-hati. Maafkan Tika ya. Tadi kalian dijelaskan jarak untuk menonton televisi adalah 4 meter. Apakah kalian mengerti apa itu satuan panjang meter? Mari sekarang kita pelajari. Kita bisa mengukur panjang benda menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Mengukur panjang benda menggunakan satuan yang tidak baku artinya kita menggunakan anggota tubuh atau benda di sekitar kita, seperti contoh, jika kita menggunakan jari kita disebut dengan jengkal. Jika kita menggunakan kedua tangan kita direntangkan, maka disebut dengan satu depa. Jika menggunakan kaki, maka disebut langkah. Atau kita bisa menggunakan benda seperti tali. Mengukur panjang benda menggunakan satuan yang baku. Jika kita menggunakan satuan yang tidak baku, terkadang kita mendapati hasil yang kurang pasti. Karena panjang anggota tubuh setiap orang berbeda, maka dibuat alat ukur baku untuk memperoleh hasil pengukuran yang sama. Alat ukur baku yang dimaksud semisal meteran, penggaris, atau kaliper. Sehingga semua benda yang panjangnya 10 meter diukur siapa saja akan sama panjangnya 10 meter. Mari kita mempelajari tentang sentimeter menggunakan penggaris. Penggaris merupakan alat ukur baku. Pada bagian atasnya menunjukkan sentimeter. Sedangkan pada bagian bawah menunjukkan inci. Sekarang, mari kita mengukur pensil berikut. Pangkal pensil dihimpitkan dengan angka 0. Ternyata, ujung pensil berhimpit dengan angka 8. Jadi, panjang pensil adalah 8 cm. Bagaimana jika benda yang diukur lebih panjang daripada alat ukurmu?
Kita contohkan mengukur tali sepatu berikut menggunakan penggaris yang panjangnya 30 cm. Himpitkan pangkal tali sepatu dengan angka 0 pada penggaris. Tandailah tali sepatu yang berhimpit dengan angka 30 pada penggaris. Lalu lanjutkan pengukuran sampai ujung tali sepatu. Kemudian jumlahkan seluruh hasil pengukuran 30 cm ditambah 20 cm sama dengan 50 cm. Jadi panjang tali sepatu adalah 50 cm. Jika hasil pengukuran cm mencapai angka 100, maka 100 cm sama dengan 1 meter. Selanjutnya 1 meter ditulis 1 m. Jadi misalkan 125 cm sama dengan 1 meter lebih 25 cm. Nah, kini kalian mengerti kan tentang satuan meter? Jika tadi jarak minimal untuk menonton televisi adalah sejauh 4 meter, berapa sentimeterkah itu? Nah, kali ini kalian belajar banyak sambil berlibur. Sekarang Tika pulang dulu ya. Kita ketemu lagi di Go Smart and Fun. Dah!